Beberapa individu menjalani kehidupan tanpa mendapatkan perhatian yang semestinya. Ucapan mereka lenyap seketika setelah diucapkan. Tindakan mereka tampak biasa-biasa saja. Kehadiran mereka tidak mencolok. Namun, ada pula individu lain yang meninggalkan jejak yang signifikan. Nama mereka diingat di ruang-ruang yang tidak lagi mereka masuki. Pengaruh mereka turut membentuk keputusan-keputusan penting. Teladan mereka menjadi acuan. Mereka tidak terlupakan. Para penganut Stoik tidak mengejar ketenaran, namun mereka memahami dampak dari karakter yang dimiliki. Mereka meyakini bahwa hidup selaras dengan alam, akal, dan kebajikan akan menciptakan kehidupan yang meninggalkan jejak yang berarti. Bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kehadiran. Bukan dengan tontonan, tetapi dengan substansi yang mendalam. Tujuan mereka bukan untuk mengesankan orang lain, melainkan untuk membentuk diri dengan jelas dan dengan kekuatan yang sedemikian rupa sehingga orang lain terpengaruh dalam prosesnya. Video ini bukan tentang pencarian pengakuan, melainkan tentang diingat karena alasan yang tepat. Setiap bab akan berfokus pada prinsip-prinsip yang berakar pada pemikiran Stoik. Ini bukan sekadar perilaku permukaan. Ini adalah disiplin dalam pemikiran, tindakan, dan niat. Jika diterapkan secara konsisten, prinsip-prinsip ini akan menjadikan Anda tak terlupakan bagi mereka yang menghargai kedalaman, kejelasan, dan kekuatan. Bab 1. Keyakinan tanpa kebisingan. Keyakinan merupakan sebuah keadaan yang tenang. Ia tidak mencari perhatian atau pengakuan. Keyakinan terbentuk dalam kesendirian melalui pertanyaan mendalam, introspeksi yang ketat, serta proses bertahap dalam memahami tindakan yang harus diambil. Ia berlandaskan pada fondasi internal yang kokoh, dibangun atas prinsip-prinsip yang tidak dipengaruhi oleh popularitas atau tekanan eksternal. Para filsuf Stoik menekankan pentingnya karakter di atas penampilan. Seseorang tidak perlu mengumandangkan nilai-nilai mereka jika nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam pilihan mereka. Marcus Aurelius menyatakan, "Jangan buang waktu untuk berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria baik." Pernyataan ini adalah ajakan untuk mewujudkan filosofi dalam tindakan, bukan sekadar dalam kata-kata. Ini mencerminkan pandangan Stoik bahwa kebajikan berbicara lebih kuat melalui tindakan yang konsisten daripada melalui ungkapan yang fasih. Keyakinan terlihat di saat-saat di mana sebagian besar orang merasa ragu. Ia tidak muncul dari dorongan atau emosi, melainkan berkembang melalui studi, koreksi, dan usaha harian. Keyakinan tampak dalam cara seseorang memegang arah mereka, bahkan ketika orang lain tidak setuju atau mundur. Ia teramati dalam kemampuan untuk bertindak dengan ketegasan tanpa perlu menjelaskan setiap motif. Individu yang memiliki keyakinan menarik perhatian orang lain karena mereka membawa struktur di tengah ketidakpastian. Seseorang yang telah mengakar perilakunya pada nilai-nilai menjadi dapat diandalkan dengan cara yang dikenali oleh orang lain. Tidak perlu membujuk ketika tindakan Anda secara konsisten mencerminkan prinsip-prinsip Anda. Orang-orang memperhatikan bagaimana Anda mengambil keputusan. Mereka menyaksikan bahwa Anda tidak menyesuaikan arah Anda berdasarkan opini publik atau keadaan yang berubah. Konsistensi ini menjadi sumber kepercayaan. Orang lain mulai mengandalkan Anda bukan karena Anda menjanjikan stabilitas, tetapi karena Anda menunjukkan hal tersebut. Ketika nilai-nilai tercermin dalam tindakan, mereka membangun pengaruh yang tenang. Meskipun orang mungkin tidak mengatakannya secara langsung, mereka mulai merujuk pada perilaku Anda ketika mereka merasa tersesat atau tidak yakin. Keyakinan seringkali disalahartikan sebagai ketidakfleksibelan, padahal itu bukan penolakan untuk berubah. Keyakinan adalah penolakan untuk mengkhianati komitmen yang telah Anda buat. Ini berarti memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang penting bagi Anda dan standar apa yang telah Anda pilih untuk dijalani. Ia memerlukan kemampuan untuk tetap teguh di bawah tekanan, serta kemampuan untuk terus bergerak ke arah yang benar ketika gangguan atau godaan muncul. Kualitas ini tidak dapat diproduksi sebagai reaksi instan. Ia merupakan hasil dari persiapan, keselarasan internal, dan praktik harian refleksi. Mereka yang hidup dengan keyakinan tidak perlu terus-menerus memperbaiki jalan mereka, karena pilihan mereka sudah dipandu oleh struktur yang konsisten. Mengembangkan keyakinan dimulai dengan kejelasan. Jadikan standar Anda terlihat bagi diri sendiri.
Hindari membawa ide yang samar tentang apa yang Anda percayai. Jadikan mereka jelas dan tepat. Tentukan apa yang Anda anggap sebagai hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Pertimbangkan jenis integritas yang ingin Anda jalani dan tuliskan hal tersebut. Biarkan prinsip-prinsip ini menjadi kerangka kerja yang dapat Anda rujuk ketika penilaian Anda diuji. Dalam situasi di mana keraguan melanda, kejelasan ini menjadi alat yang berharga. Ketika orang lain merasa tidak pasti, keputusan Anda sudah dibentuk oleh struktur yang telah Anda bangun untuk diri sendiri. Ini tidak menghilangkan tantangan, tetapi menghilangkan ketidakpastian. Anda tahu apa yang harus dilakukan karena Anda telah memutuskan jenis orang seperti apa yang ingin Anda jadi. Pertahankan prinsip-prinsip ini aktif melalui refleksi yang berulang. Anda tidak perlu sering berbicara tentangnya. Konsistensi Anda akan menyampaikannya. Setiap momen pengekangan, setiap penolakan untuk berkompromi, dan setiap tindakan yang mantap menjadi bagian dari ingatan yang dibentuk orang lain tentang Anda. Keyakinan tidak memerlukan pembelaan. Ia memperlihatkan dirinya dalam praktik, dalam pekerjaan, hubungan, dan kepemimpinan Anda. Orang mulai mengandalkan keteguhan Anda. Seiring waktu, Anda menjadi contoh yang mereka jadikan acuan. Anda menjadi referensi yang tenang dalam pikiran mereka ketika mereka bertanya pada diri sendiri seperti apa perilaku yang benar dalam kondisi tekanan. Pengakuan bukanlah tujuan. Keyakinan tidak memerlukan audiens. Ia berpusat pada individu dan merupakan bentuk stabilitas yang tetap teguh di berbagai kondisi. Ketika seseorang hidup berdasarkan prinsip, mereka menjadi sumber ketertiban yang tenang. Orang memperhatikan mereka yang tetap tenang di tengah tekanan, yang terukur dalam ucapan ketika emosi memuncak, dan yang bertindak ketika tindakan diperlukan tanpa penundaan atau kebutuhan akan perhatian. Perilaku ini membentuk kesan yang sulit dilupakan. Seseorang yang menunjukkan pengekangan dalam konflik atau keteguhan dalam ketidakpastian menjadi titik acuan bagi orang lain. Mereka mewakili contoh kekuatan yang sepenuhnya berkembang. Perilaku mereka menciptakan ingatan bukan karena mereka menuntut pengakuan, tetapi karena mereka memberikan kejelasan ketika orang lain kehilangan arah. Ketika seseorang tetap konsisten dalam nilai-nilai, itu memberi orang lain sesuatu untuk diukur. Ini menjadi cermin untuk perbandingan. Penguasaan diri meninggalkan jejak yang lebih kuat daripada penampilan. Ketika seseorang melakukan hal yang benar dengan perhatian penuh dan tanpa mencari pengakuan, itu meningkatkan standar dalam pikiran mereka yang mengamatinya. Meskipun orang lain mungkin tidak mengomentarinya secara langsung, mereka menyimpan ingatan tersebut yang membentuk harapan mereka. Dalam saat keraguan atau kebingungan, mereka mengingat orang yang menunjukkan kepada mereka bagaimana bertindak tanpa kebisingan, yang merespons tanpa penundaan, dan yang tetap terpusat di bawah ketegangan. Efeknya bersifat kumulatif. Satu momen kejelasan yang dijalani selaras dengan prinsip mungkin tidak tampak signifikan. Tetapi ketika itu terulang, ketika orang-orang menyaksikan keteguhan dalam konflik, kesabaran dalam penundaan, dan ketegasan dalam kompleksitas, gambarnya menjadi abadi. Individu tersebut menjadi tak terlupakan karena disiplin mereka, keselarasan antara nilai dan tindakan, serta ketulusan dalam kehadiran mereka. Individu yang tak terlupakan tidak mengubah nilai-nilai mereka berdasarkan siapa yang mengawasi. Mereka terstruktur dari dalam, dan identitas mereka tetap konsisten di depan publik maupun pribadi, dalam tekanan maupun dalam kedamaian. Respons mereka konsisten karena standar mereka konsisten. Ini tidak berarti setiap respons sama, tetapi setiap tindakan mencerminkan fondasi yang sama. Keselarasan internal ini menciptakan pola yang dapat dikenali, yang mulai dipercaya oleh orang lain. Jelas bahwa individu tersebut tidak bertindak berdasarkan dorongan atau tekanan kerumunan, tetapi berdasarkan prinsip yang stabil. Di setiap pengaturan, baik dalam keputusan pribadi, percakapan publik, atau tanggung jawab yang sulit, individu ini bertindak dari aturan internal yang sama. Mereka tidak menciptakan versi diri yang berbeda untuk menyesuaikan dengan setiap keadaan. Sikap mereka tetap sama baik ketika mereka diamati maupun ketika mereka sendirian. Konsistensi ini menjadi tanda tangan mereka. Orang lain memperhatikan, bahkan mereka yang tidak membicarakannya dipengaruhi olehnya. Konsistensi membangun kredibilitas, memberikan alasan untuk percaya bahwa tindakan individu tersebut tidak bersifat sementara atau bergantung pada imbalan. Disiplin mereka tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ia dibangun melalui usaha yang disengaja.
Mereka memeriksa pikiran mereka, melatih respons mereka, dan mempertanggungjawabkan diri mereka. Mereka tidak menunggu untuk merasa siap atau terinspirasi. Pilihan mereka dibentuk oleh tanggung jawab dan nilai-nilai mereka. Mereka mampu tetap stabil dalam tantangan karena mereka telah mempraktikkan keteguhan dalam cara-cara kecil dan pribadi. Fondasi mereka diuji, tetapi tetap tidak goyah. Orang-orang akan mengingat mereka yang menunjukkan pengekangan ketika mudah untuk bereaksi, yang bertindak ketika orang lain terhenti, dan yang tetap diam ketika orang lain berteriak. Pengaruh ini bertahan bahkan ketika mereka tidak hadir. Cara mereka beroperasi menjadi bagian dari bagaimana orang lain mendefinisikan kepemimpinan, kesabaran, dan kekuatan. Dalam situasi yang memerlukan ketenangan, orang lain mengingat bagaimana mereka tetap tenang. Dalam situasi yang memerlukan integritas, orang lain mengingat bagaimana mereka tidak pernah menyimpang dari prinsip. Nama mereka disebut ketika seseorang berkata bahwa begitulah seharusnya dilakukan. Warisan mereka tidak diciptakan oleh momen dramatis, melainkan oleh pengulangan tindakan disiplin yang jelas. Pola itulah yang membuat mereka tak terlupakan. Mereka membentuk harapan bukan dengan apa yang mereka katakan, tetapi dengan apa yang mereka lakukan secara konsisten. Orang-orang menggenggam contoh tersebut karena itu menawarkan kejelasan di dunia yang sering tidak pasti. Hidup selaras dengan nilai-nilai dan bertindak secara konsisten dalam berbagai kondisi adalah hal yang langka. Kebanyakan orang menyesuaikan diri untuk sesuai dengan suasana di sekitar mereka. Bab 2. Pengekangan di tengah kekacauan. Ketika kekacauan mengelilingi Anda, pengekangan menjadi pengaruh. Kebanyakan orang merespons kekacauan dengan bereaksi tanpa berpikir. Mereka berbicara terlalu cepat, bertindak terlalu emosional, dan membuat keputusan buruk yang meningkatkan ketidakaturan. Seseorang yang tidak panik mengubah dinamika. Kehadiran mereka memperkenalkan stabilitas. Ketika mereka berbicara, mereka menenangkan ruangan. Ketika mereka bertindak, mereka memilih dengan hati-hati. Dalam badai reaksi, orang yang tidak kehilangan kendali menjadi contoh yang dituju orang lain. Para Stoik melatih diri mereka untuk menghadapi gangguan dengan kendali. Mereka memahami bahwa kondisi eksternal tidak membenarkan hilangnya kejelasan internal. Seneca menulis, "Obat terbesar untuk kemarahan adalah penundaan. Penundaan bukanlah penghindaran. Itu adalah ruang untuk mendapatkan perspektif kembali. Kemarahan mengaburkan penilaian. Pengekangan menciptakan ruang untuk pilihan. Itu memberi ruang untuk berpikir dengan jelas dan merespons secara sengaja." Kebanyakan orang membenarkan perilaku mereka dengan menunjuk pada situasi. Stoik bersiap untuk bertindak dengan disiplin dalam setiap situasi terlepas dari bagaimana orang lain berperilaku. Untuk diingat, Anda harus mengembangkan kapasitas untuk tetap tenang ketika orang lain runtuh di bawah tekanan. Orang tidak melupakan orang yang tetap tenang saat kelompok kehilangan fokus. Mereka tidak melupakan orang yang menangani penghinaan tanpa memperburuknya. Mereka ingat orang yang menunggu sebelum merespons dan bertindak dengan ketepatan alih-alih kekuatan. Kemampuan ini tidak dibangun dalam momen ekstrim. Itu dilatih dalam momen-momen kecil. Latih pengekangan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ketika terputus, berhenti dan dengarkan. Ketika seseorang berbicara tajam, jangan kembalikan nada. Ketika rencana gagal atau penundaan muncul, berikan diri Anda ruang sebelum bereaksi. Tindakan disiplin kecil ini melatih pikiran untuk merespons dengan struktur alih-alih emosi. Manfaat dari pengekangan adalah menciptakan ketenangan internal. Ketenangan ini adalah kekuatan. Itu tidak berarti tidak adanya perasaan. Itu berarti mengarahkan perasaan tersebut dengan cara yang berguna. Itu berarti mengetahui bahwa Anda tidak perlu mengikuti dorongan pertama Anda. Dorongan mengarah pada penyesalan. Pengekangan mengarah pada kendali. Praktik ini menjadi lebih terlihat dalam situasi ketegangan tinggi. Dalam pertemuan di mana orang lain saling menyela, keheningan dan kejelasan Anda akan menonjol. Dalam konflik di mana emosi memuncak, nada tenang Anda menjadi kuat. Ketika keputusan harus dibuat dengan cepat, fokus Anda menjadi berharga. Orang akan mengingat bahwa Anda tetap mantap. Mereka akan mengingat bagaimana perilaku Anda meningkatkan standar di ruangan. Kesan ini bertahan karena orang jarang menyaksikan kendali diri yang konsisten di bawah tekanan emosional. Kebanyakan individu membiarkan momen menentukan perilaku mereka. Mereka bereaksi tanpa persiapan.
Orang yang berhenti sejenak dan memilih respons mereka menjadi pengecualian. Pengekangan itu menjadi dikenali. Orang lain mulai mengaitkan orang tersebut dengan pemikiran yang beralasan dan ketenangan. Kehadiran mereka menjadi terkait dengan resolusi. Ketika orang mengingat bagaimana konflik diredakan atau keputusan dijelaskan, mereka sering mengingat orang yang tetap tenang. Ingatan itu menjadi abadi karena mengisi kekosongan ketika stabilitas dibutuhkan. Pengulangan adalah yang memperkuat citra ini. Satu momen pengekangan dapat mengesankan, tetapi pola itu membangun kepercayaan. Setiap instans memperkuat yang sebelumnya. Orang mulai mengandalkan itu. Mereka melihat orang yang terkendali untuk arahan. Bahkan tanpa otoritas formal, reputasi ini tumbuh diam-diam. Itu tidak memerlukan perhatian. Itu menjadi terlihat melalui perilaku yang stabil. Individu yang mempraktikkan disiplin ini memperoleh pengaruh tanpa memintanya. Pengekangan memerlukan praktik berkelanjutan. Itu bukan penghindaran. Itu adalah kontrol aktif. Itu adalah tindakan mengamati keadaan internal Anda dan memutuskan apa yang akan diekspresikan. Pilihan ini mengarahkan emosi ke dalam pemikiran, kemudian ke dalam gerakan yang disengaja. Proses itu menjadi lebih tajam dengan pengulangan. Setiap kali Anda menggantikan reaksi dengan refleksi, Anda melatih kejelasan. Setiap kali Anda menunda respons Anda memberi waktu pada akal Anda untuk memimpin. Orang yang membangun tingkat kendali ini mendapatkan bentuk kekuatan yang dirasakan orang lain. Mereka tidak meninggikan suara mereka untuk didengar. Mereka tidak menjelaskan ketenangan mereka. Itu terlihat dalam cara mereka bergerak, cara mereka mendengarkan, dan cara mereka memutuskan. Kehadiran semacam ini memegang ruangan tanpa paksaan. Orang merasa lebih stabil hanya karena seseorang dengan disiplin internal ada di dekat mereka. Ini menjadi bentuk kepemimpinan yang diperoleh melalui tindakan. Individu yang terkendali tidak perlu mengarahkan orang lain untuk dihormati. Tindakan mereka menunjukkan kendali. Keteguhan mereka mempengaruhi tanpa perintah. Dalam pertemuan, mereka sering menjadi yang pertama mendengarkan dan yang terakhir berbicara. Dalam krisis, mereka adalah orang yang terus bergerak sementara yang lain membeku. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah hasil dari kebiasaan yang dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang ini tidak ada, orang lain merasakan perbedaannya. Ada pergeseran yang nyata dalam lingkungan. Suasana menjadi lebih reaktif. Ada kurangnya ketenangan, kurangnya kejelasan, dan lebih banyak keraguan. Nada mereka, kecepatan mereka, dan penilaian mereka yang terukur telah menetapkan struktur tenang yang telah dipelajari orang lain untuk bergantung padanya. Tanpa itu, percakapan kehilangan ritme dan keputusan terasa kurang terikat. Orang mulai bertanya bagaimana mereka akan merespons, apa yang akan mereka katakan, atau bagaimana mereka akan bertindak di bawah tekanan. Cara mereka menjadi panduan diam bagi orang lain bahkan dalam ketidakhadiran mereka. Pengaruh ini terus berlanjut melalui ingatan. Itulah bagaimana pengekangan menjadi tak terlupakan. Itu meninggalkan cetak biru bagi orang lain untuk diikuti, terutama dalam momen kebingungan atau ketegangan emosional. Pengendalian diri di bawah tekanan adalah salah satu tanda penguasaan yang paling jelas. Mereka yang memilikinya tidak menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Mereka bergerak dengan tujuan dan kesabaran. Mereka membiarkan tindakan mereka berbicara bukan sebagai penampilan tetapi sebagai prinsip yang bergerak. Ketenangan mereka menyebar kepada orang lain. Keteguhan mereka mengurangi ketegangan di ruangan. Itu menjadi titik acuan yang kembali ke orang lain ketika mereka tidak yakin. Orang meniru apa yang mereka anggap efektif. Ketika ketenangan terbukti berguna, itu menjadi model. Itulah bagaimana contoh itu meluas. Itu menjadi bagian dari harapan di ruang yang pernah mereka tempati. Kehadiran itu terus ada bahkan dalam ketidakhadiran mereka, karena itu menunjukkan kepada orang lain standar yang lebih baik. Menjadi tak terlupakan melalui pengekangan berarti membangun kebiasaan tanggapan yang bijaksana dan kontrol yang disengaja. Itu diekspresikan ketika emosi meningkat dan dorongan meminta tindakan segera. Itu bukan penolakan perasaan tetapi ekspresi terstruktur dari kekuatan. Itu dikembangkan dengan kesadaran konstan terhadap reaksi seseorang dan dengan membuat pilihan sadar tentang apa yang akan diizinkan dan apa yang akan diarahkan kembali. Itu adalah praktik harian ketenangan yang disengaja. Itu adalah pembentukan perilaku jangka panjang yang mengekspresikan ketertiban internal melalui kejelasan berulang dalam ucapan, tindakan, dan kehadiran. Itu adalah kemampuan untuk tetap mantap tanpa diundang untuk memimpin.
Itu adalah disiplin untuk tetap berpegang pada saat tekanan menuntut reaksi. Keteguhan ini diingat dan ingatan itu terus membimbing orang lain lama setelah momen berlalu. Bab 3. Kejelasan tujuan. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas menjadi mercusuar. Kehadiran mereka memberikan orientasi. Perilaku mereka menjadi sinyal arah. Orang lain memperhatikan bahwa keputusan mereka tidak dibentuk oleh popularitas atau kebingungan, tetapi oleh sesuatu yang mapan dan stabil. Mereka menjadi titik acuan dalam gerakan. Orang secara naluriah membandingkan ketidakpastian mereka sendiri dengan kepastian orang ini. Mereka mengamati bagaimana seseorang dengan tujuan bergerak langsung, berbicara dengan niat, dan bertindak dengan konsistensi. Para Stoik hidup dengan tujuan sebagai prinsip panduan mereka. Mereka tidak memperlakukan hari-hari sebagai kecelakaan atau peran sebagai beban. Mereka memperlakukan hidup sebagai kewajiban. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap hari bahwa perannya adalah untuk melayani orang lain, bertindak dengan keadilan, dan hidup sesuai dengan hukum alam. Kejelasan itu tidak abstrak. Itu mempengaruhi setiap pilihan. Jurnalnya dipenuhi dengan pengingat untuk kembali pada tujuan, terutama ketika gangguan atau kesulitan menariknya menjauh darinya. Tujuan tidak memerlukan tepuk tangan. Itu tidak divalidasi oleh reaksi. Itu didefinisikan oleh kejelasan. Setiap orang memiliki peran yang tidak bergantung pada pengakuan. Ketika Anda memahami apa peran itu, perilaku Anda menjadi terstruktur. Tujuan dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Tugas apa yang menjadi milik Anda terlepas dari hasilnya? Tanggung jawab apa yang harus Anda penuhi, baik terlihat maupun tidak terlihat? Prinsip apa yang akan Anda pegang bahkan ketika tidak ada yang menghargainya? Setelah jawaban ini diketahui, mereka mulai membentuk arah Anda. Arah ini menghilangkan keraguan. Anda tidak lagi mencari apa yang harus dilakukan. Anda mulai bertanya bagaimana cara melakukannya dengan baik. Kehadiran tujuan menciptakan kepemimpinan yang tenang. Orang lain mengenali perbedaan antara seseorang yang bertindak dari prinsip dan seseorang yang mengikuti tren. Orang yang memiliki tujuan membuat keputusan yang disengaja. Mereka bergerak dalam satu arah di berbagai kondisi. Orang merasakan stabilitasnya. Mereka tertarik padanya. Mereka mulai menirunya. Seseorang yang hidup dengan tujuan menjadi orang yang diperhatikan orang lain ketika mereka tidak yakin dengan pilihan mereka sendiri. Kehadiran itu tidak meminta perhatian. Ia memperoleh perhatian melalui kejelasan dan konsistensi. Pengaruh ini tumbuh tanpa dipaksakan. Itu menjadi bagian dari lingkungan. Tujuan harus dipelihara. Itu melemah jika diabaikan. Tinjau secara konsisten. Tulis ulang jika diperlukan. Bicaralah secara internal. Biarkan itu menjadi lensa melalui mana Anda menilai perilaku harian Anda. Tanyakan pada diri sendiri apakah waktu Anda digunakan untuk mendukung peran Anda. Lihatlah percakapan Anda. Lihatlah komitmen Anda. Jika mereka membagi fokus Anda atau mengalihkan dari tanggung jawab Anda, sederhanakan atau hilangkan mereka. Tujuan tidak memerlukan kesempurnaan. Itu memerlukan fokus. Fokus itu membangun struktur. Struktur itu mulai menghilangkan apa yang tidak perlu. Tujuan mempengaruhi bagaimana waktu Anda terstruktur dan bagaimana fokus Anda diterapkan. Itu membentuk apa yang Anda kejar, apa yang Anda abaikan, dan apa yang Anda lindungi. Ketika perilaku Anda dipandu oleh tujuan, usaha Anda menjadi terarah. Anda berhenti menyebarkan perhatian Anda di antara terlalu banyak prioritas. Tugas Anda menjadi lebih sedikit tetapi lebih disengaja. Komitmen Anda dipilih dengan hati-hati. Hasilnya adalah pengurangan energi yang terbuang. Anda mendapatkan lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit karena arah Anda tetap. Efek penajaman ini menjadi terlihat dalam cara Anda mengelola jadwal Anda, cara Anda berbicara, dan jenis pekerjaan yang Anda hasilkan. Kata-kata Anda kehilangan hiasan dan mendapatkan kekuatan. Anda mulai hanya mengatakan apa yang diperlukan. Waktu Anda menjadi terorganisir. Anda meninggalkan lebih sedikit yang terbuka untuk gangguan. Orang lain mengenali bahwa prioritas Anda tidak acak. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang tetap. Anda mulai membangun reputasi untuk kejelasan. Anda tidak menjelaskan niat Anda. Disiplin Anda menunjukkan hal itu. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka bereaksi terhadap peristiwa. Perhatian mereka mengikuti rangsangan yang paling keras. Tujuan mereka sering berubah.
Mereka menerima kewajiban yang saling bertentangan. Seseorang yang mengikuti tujuan menciptakan kontras. Mereka menjadi terlihat melalui ketenangan dan fokus. Perhatian mereka terarah. Gerakan mereka memiliki ritme. Ingatan tentang konsistensi semacam itu tidak menghilang dengan cepat. Pola kecil membuat kesan terbesar. Orang memperhatikan apa yang Anda lindungi secara konsisten. Mereka memperhatikan keputusan yang tidak Anda jelaskan. Mereka mengingat hal-hal yang Anda katakan tidak. Sinyal-sinyal ini mengungkapkan apa yang penting bagi Anda. Mereka yang mengamati Anda mulai membawa pola-pola itu ke dalam hidup mereka sendiri. Mereka meminjam bagian dari disiplin Anda. Mereka mengulangi ungkapan Anda. Mereka bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda akan bertindak. Ini adalah tanda bahwa contoh Anda telah tertinggal bersama mereka. Hidup dengan tujuan bukanlah sebuah tampilan. Itu adalah metode. Itu adalah proses berulang untuk memutuskan apa yang layak mendapatkan perhatian Anda dan apa yang tidak. Praktik ini mengurangi kebisingan. Itu membawa ketertiban pada pemikiran. Itu membentuk bagaimana Anda masuk ke setiap ruangan. Tindakan Anda mulai membawa bobot kejelasan Anda. Anda menjadi seseorang yang kehadirannya tidak dapat diabaikan karena arah Anda sangat jelas, sehingga memaksa orang lain untuk menilai diri mereka sendiri. Pengaruh ini tidak keras. Ia tertanam. Disiplin untuk tetap terpusat menciptakan suasana yang menyebar. Orang merasa kehadiran Anda sebelum mereka menjelaskannya. Mereka tertarik pada stabilitas Anda sebelum mereka tahu bagaimana menamakannya. Anda memimpin dengan struktur. Anda meninggalkan kesan melalui konsistensi. Jenis kehadiran ini menjadi bagian dari ingatan mereka, karena itu adalah jeda dari lingkungan biasa mereka. Seseorang yang hidup dengan tujuan tidak perlu membuat deklarasi. Struktur hidup mereka berbicara dengan jelas. Orang lain mengingatnya karena itu menunjukkan standar yang berbeda. Itu memberi mereka ukuran baru tentang seperti apa hidup berdasarkan sesuatu yang tahan lama. Ini adalah apa yang memberi tindakan Anda bobot yang abadi. Tujuan menjadi bahasa diam di balik segala yang Anda lakukan. Itu menjadi alasan orang lain mengingat kehadiran Anda, nada Anda, dan keputusan Anda. Bab 4. Kekuatan untuk mengangkat apa yang dijatuhkan orang lain. Hidup memberikan beban kepada setiap orang. Beban ini datang dalam bentuk tanggung jawab, konflik, kehilangan, kewajiban, atau kegagalan. Kebanyakan orang berusaha untuk menghindarinya ketika mereka muncul. Mereka mengeluh. Mereka menunda. Mereka berharap orang lain akan turun tangan dan membuat masalah itu lenyap. Energi mereka dihabiskan untuk melawan beban daripada membawanya. Para Stoik melatih diri mereka untuk merespons dengan cara yang berbeda. Mereka percaya bahwa kekuatan Anda diukur bukan oleh apa yang Anda hindari, tetapi oleh apa yang Anda bawa dengan rela dan tanpa keluhan. Epictetus mengajarkan penerimaan kenyataan sebagai jalan menuju kedamaian. Ia menulis, "Jangan berharap segalanya terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi berharap agar segalanya terjadi seperti yang sebenarnya akan terjadi. Maka hidup Anda akan mengalir dengan baik." Prinsip ini tidak berarti pasif. Itu berarti menyelaraskan diri Anda dengan kenyataan, sehingga Anda dapat bertindak di dalamnya dengan kekuatan dan kejelasan. Itu berarti mengambil apa yang dibutuhkan dari Anda daripada berharap untuk kondisi yang berbeda. Orang yang diingat seringkali bukan yang paling keras atau paling terlihat, tetapi yang mengambil tanggung jawab ketika orang lain menghindarinya. Mereka mengangkat apa yang ditinggalkan orang lain. Mereka bekerja tanpa perlu menjelaskan usaha mereka. Mereka merespons kebutuhan tanpa menunggu izin. Mereka membawa tugas, ketegangan, atau beban yang dikenali semua orang tetapi dijauhi. Mereka melakukan ini bukan untuk imbalan, tetapi karena karakter mereka tidak memberi mereka pilihan lain. Prinsip mereka menjadikannya tidak bisa dinegosiasikan. Anda tidak perlu berbicara tentang kekuatan Anda agar orang lain memperhatikannya. Mereka akan melihatnya dalam tindakan Anda. Ketika seseorang gagal untuk menindaklanjuti dan Anda mengambil tugas itu dengan fokus yang mantap, itu mengirimkan pesan. Ketika sesuatu harus dilakukan dan Anda melangkah ke dalamnya tanpa keluhan, orang lain akan ingat. Mereka ingat siapa yang berusaha ketika segalanya berat. Mereka ingat siapa yang melakukan pekerjaan tanpa mencari perhatian. Praktik ini membangun struktur internal. Anda melatih diri Anda untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa mencari jalan keluar.
Anda mengajarkan diri Anda untuk menjadi orang yang dapat diandalkan ketika segala sesuatunya sulit. Itu tidak berarti membiarkan orang lain memanfaatkan Anda. Itu berarti mengetahui apa yang Anda mampu angkat dan memilih untuk membawanya dengan niat. Distingsi ini penting. Anda tidak mengangkat segalanya. Anda mengangkat apa yang sesuai dengan standar Anda. Anda mengangkat apa yang sejalan dengan tanggung jawab Anda. Anda menjadi seseorang yang dapat dipercaya untuk tidak menghilang ketika segala sesuatunya sulit. Keandalan menjadi identitas. Itu adalah fondasi yang membentuk bagaimana orang lain melihat Anda dalam situasi serius. Ketika tantangan muncul, orang secara alami mencari mereka yang telah menunjukkan konsistensi di bawah tekanan. Mereka mengandalkan orang yang menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka beralih kepada orang yang membawa beban tanpa mencari perhatian atau imbalan. Keandalan mengirimkan pesan yang jelas. Anda dapat dipercaya ketika segala sesuatunya tidak pasti. Pesan itu diingat karena terbukti melalui tindakan berulang, bukan dinyatakan. Kesan semacam ini tidak dibangun dalam momen kenyamanan. Itu dibangun selama kesulitan. Setiap kali Anda bertindak tanpa diminta, setiap kali Anda mengambil tanggung jawab tanpa keluhan, setiap kali Anda menyelesaikan tugas yang dihindari orang lain, Anda menambahkan satu lapisan lagi pada reputasi Anda. Citra itu terbentuk di latar belakang pikiran orang. Mereka mengingat sikap Anda di bawah tekanan. Mereka mengingat bahwa Anda tidak membuat alasan ketika pekerjaan itu sulit. Mereka mengingat konsistensi Anda ketika orang lain tidak konsisten. Momen-momen ini tidak perlu dramatis. Seringkali mereka adalah tugas kecil yang tenang, memperbaiki apa yang rusak, menyelesaikan apa yang ditinggalkan, tetap tinggal ketika orang lain pergi, membantu seseorang tanpa diminta. Ini adalah tindakan yang mendefinisikan seseorang. Orang mengingatnya karena itu langka. Ketika seseorang menunjukkan tingkat keteguhan ini berulang kali, itu menjadi bagian dari identitas mereka. Keandalan Anda mulai membentuk bagaimana orang merencanakan. Mereka mengasumsikan Anda akan muncul. Mereka mengasumsikan Anda akan menindaklanjuti. Nama Anda menjadi terkait dengan tanggung jawab. Orang lain mungkin tidak selalu berterima kasih kepada Anda, tetapi mereka bergantung pada Anda. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi mereka mempertimbangkan kehadiran Anda saat mereka menilai apa yang mungkin. Pengaruh ini halus, tetapi menjadi dalam. Anda menjadi bagian dari bagaimana segala sesuatu bergerak maju. Karakter semacam ini diingat lama setelah Anda meninggalkan ruangan. Beban yang Anda bawa menjadi bagian dari cerita orang lain. Mereka merujuknya ketika mereka menggambarkan seseorang yang dapat diandalkan. Mereka menggunakan contoh Anda untuk menjelaskan seperti apa akuntabilitas. Mereka mungkin tidak pernah mengutip Anda, tetapi mereka akan menggambarkan tindakan Anda. Itulah tanda kehadiran sejati. Ia hidup melalui apa yang diingat orang lain ketika mereka berpikir tentang siapa yang membantu, siapa yang tinggal, siapa yang menindaklanjuti. Menjadi tak terlupakan melalui keandalan tidak memerlukan peran publik. Itu memerlukan pengulangan yang tenang. Itu dibangun melalui ribuan tindakan kecil yang membentuk citra yang jelas. Semakin konsisten tindakan-tindakan itu, semakin lama ingatan itu menjadi. Anda dikenal bukan karena mengatakan apa yang penting, tetapi karena melakukan apa yang penting. Itulah identitas yang dibawa orang lain ketika nama Anda disebut. Bab 5. Integritas ucapan. Kata-kata mengungkapkan keselarasan. Mereka menunjukkan apakah kehidupan batin dan ekspresi luar Anda konsisten. Jika tindakan Anda bertentangan dengan ucapan Anda, celah tersebut menjadi terlihat. Ucapan mencerminkan seberapa jelas Anda berpikir, seberapa banyak Anda memahami, dan seberapa serius Anda mengambil tanggung jawab. Para Stoik memperlakukan bahasa sebagai ukuran keteraturan internal. Bahasa yang longgar adalah tanda pemikiran yang longgar. Ketepatan dalam ucapan menunjukkan kejelasan dan penilaian. Setiap kata yang diucapkan menunjukkan apakah pikiran tersebut disiplin atau tidak teratur. Seseorang yang berbicara dengan kendali berdiri terpisah dari mereka yang berbicara untuk mengisi kesunyian. Kata-kata mereka sedikit tetapi dipilih dengan hati-hati. Mereka berbicara hanya ketika ada sesuatu yang perlu diucapkan. Setiap frasa memiliki arah. Orang mulai memperhatikan suara mereka dengan lebih dekat. Bukan karena lebih keras, tetapi karena lebih bersih. Pernyataan mereka membawa bobot, bukan melalui volume, tetapi melalui ketepatan.
Di tempat umum atau pribadi, bahasa mereka memiliki tujuan. Mereka tidak berbicara untuk mengesankan, mereka berbicara untuk menjelaskan. Para Stoik mempraktikkan keheningan ketika kata-kata tidak memiliki fungsi. Namun, ketika situasi memerlukan ekspresi, mereka percaya pada ucapan yang tajam dan bersih. Mereka menghilangkan semua pujian dan melebih-lebihkan. Mereka menolak untuk berbicara setengah kebenaran demi mendapatkan persetujuan. Mereka memahami bahwa setiap kata yang diucapkan meninggalkan jejak. Kebohongan menciptakan erosi, sementara integritas memperkuat fondasi. Berbicara dengan integritas memerlukan koreksi yang konstan. Ini berarti menyadari di mana Anda salah menggambarkan. Ini juga berarti memilih penahanan ketika tergoda untuk berbicara tanpa alasan. Ini berarti tetap jelas bahkan ketika sulit. Orang mulai mempercayai apa yang Anda katakan ketika mereka melihatnya cocok dengan bagaimana Anda hidup. Setiap kali Anda berbicara tanpa distorsi, Anda memperkuat kredibilitas Anda. Orang mulai memprediksi kejujuran Anda. Mereka berhenti mencari makna tersembunyi dalam kata-kata Anda. Ucapan Anda menjadi dapat diandalkan. Mereka merasakan struktur di baliknya. Ini membuat lebih mudah bagi mereka untuk memahami Anda. Mereka menyederhanakan bahasa mereka di sekitar Anda. Anda meningkatkan standar di ruangan melalui contoh Anda. Untuk membangun keterampilan ini, latih kesadaran Anda baik sebelum maupun selama percakapan. Pantau keadaan internal Anda sebelum berbicara. Perhatikan apakah Anda bereaksi terhadap ketidaknyamanan, stres, atau ego. Jangan terburu-buru mengisi kesunyian. Beri pikiran Anda ruang untuk menetap. Biarkan kalimat Anda terbentuk dari pemahaman, bukan dari tekanan. Tanyakan apakah kata-kata Anda akan berkontribusi pada kejelasan atau menambah kebingungan. Pertimbangkan apakah pernyataan Anda mewakili posisi nyata Anda atau menghindarinya. Berbicaralah secara langsung dan pilih kata-kata dengan ketepatan. Hindari pengisi yang melemahkan pesan Anda. Hindari melebih-lebihkan yang salah menggambarkan kenyataan. Berbicaralah dengan niat untuk mencerminkan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu sulit. Biarkan nada Anda mendukung konten. Jika suatu subjek serius, bicaralah dengan serius. Jika pesan Anda membawa tanggung jawab, bicaralah dengan bobot. Ketika Anda berkomitmen pada sesuatu, ikuti melalui. Jangan berbicara janji yang tidak dapat dipenuhi oleh tindakan Anda. Katakan hanya apa yang Anda bersedia dukung melalui perilaku. Jika Anda tidak yakin, nyatakan ketidakpastian Anda dengan jelas. Seorang pembicara yang disiplin mendapatkan otoritas dengan menolak untuk berbicara di luar kejelasan mereka. Penolakan itu membangun kepercayaan. Orang mulai menghargai penahanan Anda sama seperti wawasan Anda. Bahasa menjadi lebih kuat ketika menjadi lebih disiplin. Orang yang menggunakan lebih sedikit kata dengan lebih banyak niat menarik perhatian tanpa memintanya. Setiap kalimat dibangun dengan hati-hati. Setiap frasa dipilih untuk mencocokkan pesan. Ini menciptakan bahasa yang membawa ketepatan. Orang mengingat kalimat-kalimat itu karena mereka tidak mengambang. Mereka datang dengan arah dan berakhir dengan kejelasan. Nada yang digunakan oleh pembicara disiplin mencerminkan niat mereka. Itu tidak mengalihkan perhatian, itu memperkuat makna di balik kata-kata. Ketika orang seperti ini berbicara, mereka tidak meninggikan suara untuk didengar. Mereka berbicara dengan struktur. Kata-kata mereka menetap di ruangan. Pendengar mulai mengenali pola. Kata-kata yang lebih sedikit, makna yang lebih besar, hasil yang lebih jelas. Mereka tidak pasif, mereka tepat. Ketepatan ini menciptakan keteraturan. Ini menunjukkan kepada orang lain bagaimana berbicara ketika kebenaran diperlukan. Ini memberi bentuk pada momen-momen sulit. Ini mengingatkan orang bahwa ucapan dapat membawa stabilitas. Kesan yang ditinggalkan ini tidak pudar. Orang mengingat bagaimana Anda memilih kata-kata Anda ketika emosi kuat. Mereka mengingat penahanan Anda ketika ruangan reaktif. Mereka mengingat bagaimana Anda membawa arah ketika kelompok tidak teratur. Dalam konflik, mereka mengingat kemampuan Anda untuk menenangkan energi melalui kejelasan pernyataan Anda. Dalam tekanan, mereka mengingat bahwa kalimat Anda membentuk langkah berikutnya. Memori ini terbentuk karena bahasa yang terstruktur dalam momen-momen tidak pasti menonjol. Ini menjadi bagian dari bagaimana orang lain mengingat keberadaan Anda. Ucapan di bawah tekanan mengungkapkan disiplin. Orang mulai mempercayai suara Anda karena menciptakan resolusi. Mereka tahu Anda tidak akan berbicara untuk mengesankan.
Anda akan berbicara untuk memperbaiki, untuk menjelaskan, atau untuk menstabilkan situasi. Mereka mulai bergantung pada frasa Anda. Mereka menyesuaikan kecepatan mereka ketika Anda berada dalam percakapan. Nada mereka menurun, bahasa mereka menjadi lebih hati-hati. Pola Anda mulai mempengaruhi mereka. Inilah cara nada menjadi pengaruh. Inilah cara struktur menyebar. Contoh, Anda mempengaruhi orang tanpa perlu instruksi. Anda tidak perlu memberitahu orang lain untuk lebih berpikir. Mereka mulai mengubah cara mereka berbicara hanya dengan mengamati bagaimana Anda menyampaikan kalimat Anda. Mereka berhenti sejenak sebelum menjawab. Mereka mempertimbangkan kata-kata mereka. Mereka mencocokkan tingkat keseriusan yang Anda terapkan. Anda mengurangi melebih-lebihkan dengan menolak untuk menggunakannya. Anda meningkatkan ketepatan dengan memodelkannya. Pengaruh Anda menjadi struktural. Itu menyesuaikan lingkungan tanpa perlu pengumuman. Ketika bahasa menjadi terstruktur melalui disiplin, itu menjadi ingatan. Orang mengaitkan nama Anda dengan nada kejelasan. Mereka mengutip cara Anda merumuskan kebenaran yang sulit. Mereka mengulangi pendekatan Anda yang terukur. Mereka menggunakan contoh Anda ketika mengajarkan orang lain bagaimana berbicara dengan tujuan. Kehadiran Anda terus berlanjut melalui cara Anda berbicara ketika itu sangat penting. Ini adalah hasil dari keselarasan. Ketika pikiran, kata, dan tindakan konsisten, pembicara diingat. Bahasa menjadi warisan ketika menunjukkan kepada orang bagaimana berbicara dengan tujuan dan prinsip. Warisan ini tidak dibangun dari penampilan, tetapi dibentuk dari pengulangan, kejelasan, dan penahanan. Itu mengajarkan melalui contoh dan tetap ada karena memberikan bentuk pada kebingungan, struktur pada ketegangan, dan suara pada prinsip. Bab Sam, disiplin kehadiran. Untuk sepenuhnya hadir adalah menarik perhatian Anda dari gangguan dan mengembalikannya ke apa yang langsung di depan Anda. Ini adalah bentuk disiplin. Ini memerlukan pergeseran fokus yang disengaja, kesediaan untuk melepaskan kebisingan mental, dan kemampuan untuk tetap terlibat tanpa mengalihkan perhatian. Para Stoik memperlakukan kehadiran sebagai keterampilan yang perlu dipraktikkan. Mereka memandangnya sebagai hal yang penting untuk penilaian, tindakan, dan tanggung jawab moral. Segala sesuatu yang dapat diambil tindakan ada di masa kini. Jika Anda meninggalkan masa kini, Anda meninggalkan satu-satunya tempat di mana pengaruh Anda dapat diterapkan. Orang yang sepenuhnya hadir menjadi terlihat di lingkungan manapun. Kebanyakan orang membagi kesadaran mereka antara apa yang terjadi dan apa yang mereka antisipasi atau hindari. Mereka melihat ponsel mereka. Mereka berpikir ke depan daripada mendengarkan. Mereka berlatih balasan daripada memahami orang yang berbicara. Sebaliknya, orang yang sepenuhnya hadir mendengarkan tanpa mengganggu, mengamati tanpa gangguan, dan terlibat dengan perhatian penuh. Mereka diingat karena perhatian mereka menciptakan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan merasa terlihat. Kehadiran mereka memberi bobot pada momen tersebut. Para Stoik berlatih untuk hadir dengan terus-menerus mengembalikan perhatian mereka pada apa yang dapat mereka kendalikan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa tindakan harus selaras dengan momen. Dia menulis bahwa masa kini adalah satu-satunya yang kita miliki, dan tugas saat ini adalah satu-satunya yang seharusnya menjadi perhatian kita. Ketika pikiran mengembara, itu melemahkan tindakan. Ketika pikiran kembali, kejelasan meningkat. Orang yang membawa perhatian penuh pada setiap tugas mempraktikkan bentuk keunggulan. Bahkan tindakan sederhana menjadi berarti ketika dilakukan tanpa gangguan. Kehadiran dapat diukur. Itu terlihat dalam kualitas pekerjaan Anda, ketajaman mendengarkan Anda, dan kontrol waktu Anda. Itu muncul dalam kemampuan Anda untuk menyelesaikan apa yang Anda mulai. Itu terungkap dalam cara Anda duduk, cara Anda bergerak, dan cara Anda berbicara. Ketika perhatian terbagi, area-area ini mulai menderita. Tubuh menjadi tegang, nada suara menjadi tergesa-gesa, mata mengalihkan perhatian. Ketika Anda hadir, pola-pola ini menghilang. Fokus kembali, gerakan menjadi bersih. Pikiran tetap pada satu hal pada satu waktu. Kendali itu membangun kekuatan mental, mempertajam kinerja, dan membangun kredibilitas. Orang mulai mempercayai perhatian Anda karena tetap bersama mereka. Untuk melatih keterampilan ini, hilangkan sumber kebisingan yang tidak perlu. Matikan perangkat Anda selama percakapan. Hentikan berpindah-pindah antara tugas.
Lakukan satu hal sepenuhnya sebelum memulai yang berikutnya. Latih fokus tugas tunggal saat bekerja. Biarkan diri Anda duduk tanpa mengisi momen dengan rangsangan. Perhatikan ketika perhatian Anda mengalihkan dan kembalikan tanpa penilaian. Pengulangan ini membangun kebiasaan kembali. Kehadiran tidak permanen, itu perlu direbut kembali. Ketika seseorang membawa kualitas perhatian ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran mereka mulai mengubah suasana di sekitar mereka. Orang melambat, mereka berbicara lebih langsung. Mereka merasa kurang terburu-buru dan lebih dipahami. Ini terjadi bukan melalui perintah, tetapi melalui contoh. Mereka yang hadir menonjol dalam budaya gangguan. Mereka menjadi seseorang yang dicari orang lain ketika fokus diperlukan. Perhatian itu tidak bersifat memaksa. Itu tenang, konsisten, dan diperoleh. Kehadiran tidak diekspresikan hanya melalui keheningan. Itu diekspresikan melalui ketepatan. Orang yang hadir tahu apa yang dibutuhkan sekarang. Mereka tahu apa yang tidak perlu. Mereka menghindari tindakan yang terbuang. Kehadiran mereka membawa ritme. Ritme itu membawa keteraturan bagi orang-orang di sekitar mereka. Ini membuat mereka mudah diingat. Orang tidak melupakan bagaimana rasanya untuk sepenuhnya terlihat dan didengar. Mereka tidak melupakan bagaimana semuanya bergerak lebih jelas ketika Anda sepenuhnya hadir. Pikiran yang belajar untuk kembali ke momen menjadi lebih kuat. Itu memecahkan pola perhatian yang tersebar dan membangun kemampuan untuk mengarahkan fokus dengan ketepatan. Kekuatan ini tidak didasarkan pada kekuatan. Itu dibangun melalui pengulangan. Ketika pikiran tetap dengan tugas, tugas menjadi lebih efisien. Ketika pikiran tetap dengan orang, hubungan menjadi lebih dalam. Kendali mental ini memimpin tubuh. Itu mengubah postur. Itu mengubah kecepatan. Gerakan menjadi disengaja daripada otomatis. Ada lebih sedikit usaha yang terbuang. Kata-kata juga mulai mencerminkan fokus ini. Ucapan melambat. Kalimat menjadi lebih jelas. Orang yang hadir tidak berbicara untuk mengisi kekosongan. Mereka berbicara untuk menghubungkan pikiran dengan tindakan. Nada mereka membawa bobot karena berasal dari tempat perhatian penuh. Ini membuat percakapan lebih efektif. Ini membuat mendengarkan lebih lengkap. Ini menghilangkan gangguan dari interaksi. Orang lain mulai merasakan perbedaannya, bahkan jika mereka tidak langsung menggambarkannya. Kehadiran menjadi sesuatu yang dirasakan orang sebelum mereka mendengarnya dijelaskan. Itu terlihat dalam bagaimana Anda memasuki ruangan. Itu terlihat dalam bagaimana Anda merespons tanpa terburu-buru. Itu terlihat dalam bagaimana Anda menyelesaikan momen daripada meninggalkannya di tengah jalan. Jenis kehadiran ini memberi orang perasaan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Perasaan itu meninggalkan jejak. Orang mungkin lupa apa yang dikatakan, tetapi mereka ingat bagaimana rasanya ketika perhatian penuh Anda bersama mereka. Ini menciptakan ingatan yang tetap berada di latar belakang pengalaman masa depan. Orang lain mulai membandingkan percakapan baru dengan yang mereka rasakan sepenuhnya dimengerti. Mereka membandingkan interaksi baru dengan yang semuanya tenang dan jelas. Standar itu menjadi bagian dari apa yang mereka cari. Kehadiran Anda tetap ada dalam struktur yang sekarang mereka harapkan dari orang lain. Disiplin dalam kehadiran menjadi bagian dari reputasi Anda. Itu menjadi bagian dari kepemimpinan Anda. Itu menjadi bagian dari ruang yang Anda ciptakan. Kehadiran itu diingat karena langka. Itu membangun stabilitas dalam lingkungan yang tidak pasti. Itu membuat orang ingin kembali ke interaksi itu atau menciptakannya di tempat lain. Inilah cara kehadiran menjadi pengaruh. Ini membawa perhatian kembali pada apa yang penting, dan orang yang dapat melakukannya berulang kali menjadi tak terlupakan. Bab 7. Kekuatan untuk sendiri. Orang yang tak terlupakan tidak bergantung pada interaksi konstan untuk merasa terhubung. Mereka stabil ketika dikelilingi oleh orang lain dan tetap stabil ketika dibiarkan sendiri. Identitas mereka tidak berubah dalam kesendirian. Para Stoik percaya bahwa waktu sendiri sangat penting untuk memperkuat penilaian dan karakter. Kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, itu adalah alat. Itu digunakan untuk memeriksa pikiran, meninjau perilaku, dan mengembalikan kejelasan. Dalam filosofi mereka, diri disempurnakan jauh dari gangguan di ruang tenang di mana kejujuran menjadi tak terhindarkan. Banyak orang menolak kesendirian, mereka menjaga diri mereka dikelilingi oleh kebisingan, hiburan, atau aktivitas. Keheningan mengekspos pikiran yang mereka hindari.
Ketidaknyamanan yang mereka rasakan ketika sendirian tidak disebabkan oleh ketidakadaan orang, tetapi oleh kehadiran pikiran yang belum diproses. Orang yang melatih diri mereka untuk tenang belajar bagaimana tetap tenang. Mereka tidak membutuhkan rangsangan untuk tetap fokus. Mereka mengarahkan perhatian mereka ke dalam. Mereka menggunakan perhatian itu untuk memeriksa celah antara siapa mereka dan siapa yang sedang mereka jadikan. Kesendirian memberi Anda ruang untuk mempelajari perilaku Anda sendiri. Itu menghilangkan pengaruh harapan eksternal. Marcus Aurelius menulis di jurnalnya tanpa judul atau penampilan. Tulisannya langsung dan reflektif. Dia menggunakannya untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dia menggunakan kesendirian untuk meninjau tugasnya, memperbaiki niatnya, dan mengingatkan dirinya tentang apa yang penting. Epictetus mengajarkan bahwa setiap orang harus memeriksa tindakan mereka di akhir hari, mengidentifikasi apa yang dilakukan dengan baik, dan menangani apa yang harus diperbaiki. Jenis pekerjaan ini tidak bisa dialihkan. Itu harus dilakukan dalam keheningan di mana alasan tidak memiliki tempat. Orang yang secara konsisten mempraktikkan kesendirian menjadi kurang tergantung pada umpan balik publik. Kepercayaan diri mereka tidak dibangun melalui tepuk tangan. Itu dibangun melalui keselarasan. Mereka meninjau keputusan mereka dan belajar darinya tanpa memerlukan izin. Ini menghilangkan kebutuhan untuk jaminan konstan. Mereka akrab dengan pikiran mereka sendiri. Mereka akrab dengan standar mereka sendiri. Mereka tahu kapan mereka kurang, dan mereka memperbaikinya tanpa perlu seseorang yang lain menyebutnya. Ini menghasilkan stabilitas dalam tindakan. Itu juga menghasilkan kedamaian. Kesendirian menjadi berguna ketika terstruktur. Sediakan waktu untuk sendiri tanpa gangguan. Matikan perangkat. Duduk dalam keheningan. Renungkan apa yang telah Anda lakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Tanyakan di mana perilaku Anda cocok dengan nilai-nilai Anda dan di mana tidak. Tinjau pikiran Anda. Identifikasi emosi yang tidak perlu, alasan, atau keraguan. Tuliskan apa yang Anda temukan. Gunakan kesendirian sebagai alat untuk mempertajam langkah berikutnya. Sesi-sesi ini membangun semacam keteraturan internal. Mereka mengurangi kebingungan dengan mengembalikan fokus Anda pada prinsip. Orang yang nyaman dalam kesendirian mendapatkan kekuatan yang bisa dirasakan orang lain. Mereka tidak memasuki percakapan mencari konfirmasi. Mereka tidak mengubah postur mereka tergantung pada siapa yang hadir. Nada mereka tetap stabil. Ekspresi mereka tetap konsisten. Bahasa tubuh mereka tidak dibentuk oleh kecemasan. Itu dibentuk oleh kendali. Mereka berbicara dengan otoritas yang tenang karena kata-kata mereka telah dibentuk melalui pemeriksaan yang tenang. Ritme mereka stabil. Mereka tidak mengganggu. Mereka tidak menjelaskan berlebihan. Mereka berlabuh oleh apa yang mereka ketahui, bukan terganggu oleh apa yang dipikirkan orang lain. Mereka memimpin ketika diperlukan tanpa mengambil alih perhatian. Mereka mendukung tanpa mencari pengakuan. Mereka berkontribusi karena itu adalah peran mereka. Bukan karena mereka perlu dipuji. Tidak ada urgensi dalam kehadiran mereka. Tidak ada penampilan dalam gerakan mereka. Apa yang mereka bawa adalah hasil dari persiapan yang dilakukan secara pribadi. Persiapan itu memberi mereka kekuatan di depan umum. Itu terlihat dalam bagaimana mereka mendekati masalah. Itu terlihat dalam bagaimana mereka mendengarkan tanpa memproyeksikan diri mereka ke dalam diskusi. Orang lain merasakannya. Itu membentuk dinamika setiap ruangan yang mereka masuki. Orang ingat individu yang tidak terburu-buru berbicara untuk validasi. Mereka ingat orang yang membiarkan keheningan ada tanpa kecemasan. Perilaku kecil tapi langkah ini membuat kesan. Orang yang tenang tanpa keterasingan, fokus tanpa membutuhkan perhatian menjadi titik referensi. Bobot yang mereka bawa bukan dalam volume, tetapi dalam konsistensi. Mereka tidak mengklaim ruang, kehadiran mereka mendapatkannya. Cara mereka berhenti sejenak sebelum merespons, cara mereka mempertahankan kontak mata tanpa menekan, cara mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan, semuanya mengkomunikasikan kedalaman. Keheningan mengungkapkan struktur. Ketika seseorang dapat tetap diam tanpa ketidaknyamanan, orang lain berasumsi ada substansi di balik keheningan itu. Ketika seseorang duduk tanpa perlu mengisi ruangan dengan kata-kata, itu menandakan kendali. Keputusan mereka tidak reaktif. Suasana hati mereka tidak dipicu oleh orang lain. Kata-kata mereka tidak terburu-buru. Tindakan mereka tidak teratur. Ini menciptakan kepercayaan. Orang lain mulai percaya bahwa apa yang dilakukan orang ini dipertimbangkan.
Keyakinan itu mengarah pada rasa hormat, dan rasa hormat meninggalkan jejak yang langgeng. Kekuatan yang dibangun dalam kesendirian bergerak bersama Anda. Dalam pertemuan, Anda tidak terganggu. Dalam hubungan, Anda tidak bergantung. Dalam pekerjaan, Anda tidak terburu-buru. Dalam tekanan, Anda tidak terpecah. Anda membawa perhatian yang tidak terbagi, kehadiran yang terfokus, dan tindakan yang terukur. Orang menyesuaikan kecepatan Anda. Mereka berbicara dengan lebih jelas di sekitar Anda. Mereka berperilaku dengan lebih disengaja. Pengaruh itu mulai tanpa Anda mengatakan apapun. Itu dimulai karena Anda tidak mengejar. Anda sedang membawa. Pembawaan itu menciptakan keseimbangan. Kesendirian membangun kondisi untuk jenis kejelasan ini. Ini adalah ruang tenang di mana kebingungan diatasi, emosi diperiksa, dan arah dipulihkan. Ini menjadi tempat untuk riset. Ketika dipraktikkan dengan sengaja, itu menjadi disiplin mental. Ini memperkuat kemampuan untuk berpikir melalui kompleksitas tanpa kebisingan eksternal. Ini mempertajam persepsi. Ini menstabilkan tindakan. Ini membangun gravitasi internal. Gravitasi itu bertahan ketika dunia di sekitar Anda kehilangan bentuk. Mereka yang hidup dengan cara ini diingat. Mereka tidak bertindak untuk pengakuan, tetapi tindakan mereka diingat. Mereka tidak berbicara untuk dikutip, tetapi kata-kata mereka tetap. Contoh, mereka hidup dalam pikiran orang lain. Itu menjadi bagian dari bagaimana orang menggambarkan ketenangan, dan kejelasan. Individu yang hidup dari struktur internal menjadi standar yang coba diikuti orang lain. Keteguhan mereka menjadi cermin yang menunjukkan apa yang hilang pada orang lain. Kejelasan mereka menjadi sesuatu yang ingin dicocokkan orang lain. Orang yang telah belajar untuk sendiri dan menggunakan waktu itu untuk mempertajam pikiran dan menyelaraskan nilai-nilai mereka menjadi tak terlupakan. Mereka tidak bergantung pada keadaan untuk merasa aman. Fondasi mereka tidak dibangun di tempat umum tetapi dibentuk dalam kesendirian. Mereka tahu bagaimana berpikir tanpa gangguan. Mereka tahu bagaimana merencanakan tanpa kebisingan. Kehadiran mereka mendapatkan kedalaman karena berakar pada pembentukan diri yang disengaja. Rasa identitas mereka tidak disusun melalui pendapat atau perbandingan. Itu dibentuk melalui refleksi yang disiplin. Bobot kehadiran mereka tidak berasal dari usaha untuk mengesankan. Itu berasal dari dibentuk dalam keheningan. Keputusan yang mereka buat telah diuji dalam pemikiran pribadi. Pendapat yang mereka pegang telah disempurnakan melalui pemeriksaan diri yang langsung. Mereka memahami apa yang mereka percayai dan mengapa. Pemahaman itu membentuk perilaku mereka. Perilaku mereka tidak berfluktuasi dengan tren atau persetujuan. Itu tetap selaras dengan prinsip. Keselarasan itu menciptakan stabilitas, dan stabilitas itu menjadi terlihat oleh orang lain. Kata-kata mereka membawa pengaruh karena kata-kata itu bersih. Mereka bukan reaksi, mereka bukan penampilan. Mereka adalah ekspresi langsung dari apa yang telah dikonfirmasi dalam kesendirian. Ketika mereka berbicara, orang mendengarkan. Tidak ada penampilan dalam nada mereka, ada struktur, ada kejelasan. Kata-kata mereka diingat karena tidak diulang tanpa makna. Mereka diucapkan hanya ketika diperlukan dan berakar dalam pemikiran yang jelas. Tindakan mereka mencerminkan pola yang sama. Mereka tegas bukan karena emosi, tetapi karena struktur. Mereka bergerak sesuai dengan apa yang mereka percayai benar. Kebenaran itu tidak dipinjam, itu dikembangkan. Orang yang telah meluangkan waktu untuk berpikir, memeriksa, dan mempersiapkan tidak terganggu oleh tekanan. Mereka memasuki momen dan memberinya bentuk. Mereka tidak membutuhkannya untuk memberi bentuk kepada mereka. Mereka bertindak dengan ketepatan, dan mereka meninggalkan contoh ketepatan itu. Inilah jenis kehadiran yang diingat orang. Itu tidak didefinisikan oleh pernyataan dramatis. Itu dibangun dari konsistensi dalam perilaku, stabilitas dalam pemikiran, dan kemampuan untuk tetap berpusat ketika orang lain tertarik ke berbagai arah. Kehadiran itu mempengaruhi ruang yang dimasukinya. Itu meningkatkan standar interaksi. Itu membawa fokus pada momen. Itu mengingatkan orang lain bagaimana disiplin terlihat dalam praktik. Mereka yang membangun jenis kehadiran ini diingat bukan untuk momen, tetapi untuk bagaimana mereka menangani setiap momen. Mereka tetap dalam pikiran orang lain sebagai titik referensi. Nama mereka terhubung dengan kekuatan yang tidak berteriak, karakter yang tidak melentur, dan kejelasan yang tidak meminta perhatian.
Kehadiran mereka menjadi warisan. Itu dibawa maju oleh mereka yang mengalaminya karena itu menunjukkan kepada mereka apa artinya hidup tanpa perlu dilihat. Itu menunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi utuh, stabil, dan diarahkan sendiri. Dan itulah yang tersisa.